Assalamualaikum kawan, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara registrasi BCA Pay Later. Oke, seperti apa pembahasannya? Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Nah, di sini untuk cara mengaktifkan atau registrasi BCA Pay Later, kita cukup memprosesnya itu melalui My BCA begitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu infonya di Google ya. Kita klik aja My BCA. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Ketika kita masuk di website My BCA, itu kita langsung klik aja My BCA Pay Later gitu ya. Nah, ini akan tampil seperti ini ya. Ajukan pay letter di My BCA. Lalu di sini ada keterangan-keterangan atau detailnya mengenai fitur ini. Mengapa pay letter BCA? Nah, di sini karena limit hingga Rp 20 juta. Jadi limit kreditnya itu 20 juta dengan tenor cicilan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu untuk bayarnya cukup dengan scan QRIS ya. Cukup pilih sumber dana pay letter di fitur QRIS My BCA saat bayar di merchant yang menerima pembayaran QRIS. Lalu yang paling penting juga di sini ada bebas biaya admin. Jadi tidak ada biaya administrasi bulanan dan tahunan ya untuk BCA Pay Later tersebut. Ya, jadi ini patut dicoba juga ya. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengajukannya. Nah, untuk Pay Later BCA ini kita berkenalan dulu mengenai sedikit produknya ya. Nah, untuk Pay Later BCA ini merupakan fasilitas kredit yang dapat digunakan sebagai alternatif solusi pembayaran oleh nasabah untuk menunda atau mencicil pembayaran atas suatu transaksi dengan tujuan konsumtif. Pay Later BCA dapat digunakan untuk transaksi dengan menggunakan QRIS. Nah, di sini fitur utamanya limit kreditnya hingga Rp 20 juta dengan mekanisme revolving. Pilihan jangka waktunya bervariasi ya, cicilannya dimulai dari 1 kali atau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12 bulan dengan suku bunga sampai dengan 2% flat per bulannya. Itu bisa dibilang cukup kecil ya bunganya. Namun ada promo khusus hingga 30 September 2024 ini, yaitu bunganya 0% untuk cicilan 1 dan 3 bulan. Lalu ada bunga sebesar 1,25% untuk cicilan 6 dan 12 bulan. Nah, promo ini sampai 30 September 2024 nanti ya. Lalu pengajuan fasilitas dilakukan melalui aplikasi My BCA. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana caranya daftar akun My BCA, teman-teman bisa melihat video saya di pojok kanan atas itu ya, atau bisa lihat di link di deskripsi ya. Nah, lalu selanjutnya transaksi di merchant QRIS dengan menggunakan aplikasi My BCA. Lalu pembatasan transaksi dengan mengubah status aktif dan nonaktif Pay Later BCA di My BCA. Jadi bisa disesuaikan ya. Lalu di sini ada pembayaran tagihan mandatory melalui auto debit rekening BCA. Jadi bagi teman-teman yang pelupa nih ya, kita bisa langsung mendaftarkan auto debit. Jadi otomatis langsung terdebit setiap tanggal jatuh tempo tagihan begitu. Nah, untuk limit biaya dan suku bunga sendiri, limit kreditnya yaitu Rp 1 juta sampai 20 juta yang bersifat revolving, yang artinya itu nanti disesuaikan dengan kemampuan kita dengan kondisi keuangan kita ya. Artinya itu akan dianalisa kembali oleh pihak BCA-nya. Lalu minimum transaksi ini harus Rp 100.000, suku bunga 2% flat per bulan. Pilihan tenor cicilan 1, 3, 6, dan 12 bulan itu sangat bervariasi ya. Lalu ada denda keterlambatan sebesar 3% dari total tagihan. Lalu ada biaya pembatalan cicilan Rp 100.000, biaya kopi faktur 30.000 per faktur, dan biaya materai 10.000 untuk tagihan di atas 5 juta.
ya. Ada keterangan juga di bawahnya, biaya yang dikenakan belum termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini ada suku bunga promo. Jadi untuk 1 bulan sampai dan 3 bulan itu 0% ya sampai September 2024 nanti. Selanjutnya itu akan flat semuanya 2%. Jadi menurut saya dengan bunga segitu sih sangat-sangat minim ya dibandingkan dengan paylater lainnya. Oke, di sini juga kawan-kawan bisa baca mengenai ketentuan-ketentuannya. Silakan bisa diklik, bisa dibaca sendiri ya. Ketentuannya standar prosedur ya, yang biasa bank-bank atau paylater lainnya seperti biasa. Kalau kita scroll sampai bawah itu mengenai aturan-aturan dan juga kesepakatan nantinya seperti apa. Dan juga ada layanan pertanyaan dan pengaduan, dan ada dapatkan layanan, itu nanti tinggal dibaca aja ke bawah. Nah, setelah kita memahami mengenai sedikit detail produknya, kita bisa langsung mengajukan proses registrasinya ya, atau proses aktivasi BCA Paylater. Nah, jadi kita yang pertama-tama ketika kita sudah mempunyai akun MyBCA, jadi kita tinggal masuk ke akun MyBCA tersebut, lalu kita pilih menu Paylater ya. Nah, ini nih ada menu Paylater di sini yang saya tandai itu ya. Lalu kita tinggal klik selanjutnya saja. Nah, di sini ada keterangan lagi mengenai Paylater BCA itu apa ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, fitur dan benefit beserta manfaatnya itu apa. Lalu setelah itu kita akan diarahkan ke menuju upload KTP elektronik. Nah, di sini pastikan KTP elektronik kamu asli dan bukan versi scan ya. Untuk nantinya harus diupload di menu upload eKTP elektrik ini ya. Dan pastikan juga KTP Anda tidak terpotong, data dan foto terlihat jelas. Artinya KTP fisik kita nanti difotokan, lalu itu nantinya akan diverifikasi. Nah, setelah itu selesai, kita diharuskan untuk foto tanda tangan sesuai dengan garis yang ada di KTP tersebut. Jadi itu tanda tangannya itu harus sama ya, tarikannya dengan yang ada di KTP atau menyerupai, tapi biasanya ini tarikannya tuh harus sama persis ya. Nah, untuk tanda tangan sendiri ini kita bisa membuatnya di kertas kosong atau kertas putih, HVS putih biasanya, dengan pulpen. Lalu setelah itu kita tinggal memfotokannya dan upload di situ ya. Nah, ketika kita sudah mengupload foto tanda tangan, kita ikuti aja ya instruksinya seperti apa. Foto tanda tangan sesuai garis bantu yang disediakan. Jadi itu kita tinggal ikuti instruksinya aja. Nah, setelah itu selesai, lalu kita akan diarahkan ke informasi lainnya, yaitu kita harus mendaftarkan rekening mana yang nantinya akan di auto debit ya setiap total tagihan di bulan jatuh temponya gitu ya. Nah, kita tinggal isi aja sesuai dengan contoh yang saya kasih ini, lalu kita klik lanjut, dan setelah itu kita akan diberikan ketentuan Paylater ya oleh BCA. Kita akan diberikan ketentuan, definisi, dan juga perjanjian-perjanjian lainnya. Nanti teman-teman tinggal baca, scroll sampai bawah. Jika sudah dibaca itu, kita tinggal klik setuju aja ya kawan ya. Nah, setelah itu kita harus membuat PIN ya. PIN ini nantinya akan digunakan sebagai setiap kali kamu bertransaksi menggunakan BCA Paylater. Jadi ketika kita akan membayarnya dengan Paylater, kita harus memasukkan PIN yang dibuat ini. Setelah itu kita klik lanjut aja. Nah, setelah itu semua dan pengajuan Paylater Anda sedang kami proses. Nah, berikut juga ada nomor registrasi bla 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 bla. Lalu kami akan segera menginformasikan kembali status pengajuan Paylater Anda. Setelah itu kita tinggal menunggu aja di MyBCA. Untuk update statusnya nanti akan saya coba kasih tutorialnya ya di video yang lain mengenai bagaimana cara kita mengupdate hasil pengajuan Paylater kita. Jadi sampai sini kita sudah selesai ya, kita sudah berhasil
mengajukan pay letter kita. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menunggu verifikasi dari Bank BCA-nya sendiri. Oke. Begitu ya, cukup mudah kawan-kawan ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan kawan nanti bisa kirim pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bantu jawab satu persatu. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit. Wassalamualaikum.